Di banyak komunitas, tradisi diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, tidak semua tradisi melindungi. Female Genital Mutilation atau FGM masih dilakukan atas nama budaya dan kepercayaan. Praktik ini meninggalkan luka, bukan hanya pada tubuh perempuan, tetapi juga pada hak, kesehatan, dan masa depan mereka. Takutnya kena yang italnya, takutnya itu kan masa depannya nanti kena aja. Pokoknya kami ya cari yang aman aja, biar kayak mungkin lebih aman kayak gitu. Karena di ulama juga bilang aman, ya udah aman. Gak pakai aja. Ada sejumlah keputusan keagamaan pada tingkat internasional sendiri bahwa khitan perempuan atau P2GP dalam konteks istilah Indonesia, pelukaan genitalial itu bahasa sopannya hendaklah dihindari, bahasa yang tegasnya dilarang, bahasa yang lebih keras lagi adalah diharamkan. Itu. Bahayanya ada juga karena setiap ada zat perlukaan yang di tubuh, baik itu di kulit biasa atau kulit dalam kategori ini kulit vagina ya, itu ada bagian yang bagian agak sensitif di klitoris itu yang dilakukan beberapa praktisi sunat perempuan sehingga menyebabkan itu lebih risiko infeksi. Malah itu lubang saluran kencing dari sana lebih dekat sehingga infeksi saluran kencing lebih berisiko, lebih gampang didapat lagi gitu. Infeksi lebih utama sih. Pencegahan FGM tidak cukup hanya dengan larangan. Edukasi, dialog dengan keluarga, dan dukungan dari fasilitas kesehatan menjadi kunci untuk memutus rantai praktik ini. Mungkin kita perlu pendekatan yang komprehensif ya, kan nggak semua masyarakat itu punya pandangan atau penerimaan, walaupun dia pendidikan tinggi nggak semua yang bisa menerima apa yang kita sampaikan. Kadang-kadang tradisi itu lebih kuat mereka yakini daripada ilmu yang sudah ada baseline-nya kan. Nah, jadi kalau menurut saya sih yang pendekatan itu begitu sebenarnya di tenaga kesehatan dulu sih. Tenaga kesehatan sama praktisinya dulu yang perlu ditekankan. Soalnya kalau masyarakat ya satu dokter yang ngomong, satu perawat yang ngomong, atau dua perawat itu belum bisa menjadi landasan kalau dia punya satu tenaga medis yang mereka percayai. Nah, sekarang yang kita sentuh itu adalah bagian tenaga medis dulu. Nah, setelah itu tenaga medis yang mereka percayai nggak juga mempan dalam hal ini, otomatis kita harus harus melibatkan 4 sektor di sini kayak kepala daerah, mungkin kepolisian. Itu perlu dalam penanganan ini. Soalnya ini juga isu yang rasanya juga sudah digalakkan di mana-mana. Soalnya tidak ada manfaat sama sekali. Ini bukan skopnya nasional, lagi udah internasional sebenarnya. Jadi karena selama ini juga tidak banyak ya orang tua yang meminta untuk sunat perempuan ini, jadi tidak ada program edukasi khusus, belum ada. Jadi yang kami edukasi paling hanyalah ibu-ibu yang yang mau lahiran gitu ya, yang punya bayi perempuan yang emang datang mencari untuk tindakan ini gitu. Jadi yang untuk khusus ke masyarakat itu untuk edukasi sunat ini tidak ada kami lakukan secara khusus dengan topik tersebut. Perubahan tidak selalu datang dari kebijakan besar. Kadang, perubahan dimulai dari satu keputusan sederhana di dalam keluarga. Keputusan untuk melindungi, keputusan untuk mengatakan tidak.